Menurut saya antara toleransi dan moderasi itu berbeda. Karena di dalam toleransi itu pasti ada moderasi, dan di dalam moderasi itu belum tentu ada toleransi. Sebab moderasi itu lebih luas, tidak hanya toleransi. Nah, namun ketika moderasi beragama itu diterapkan, kita tidak memaksa orang lain masuk agama kita dan kita juga tidak masuk agama mereka, maka lahirlah dengan apa yang disebut dengan toleransi. Nah, kemudian berkenaan dengan Al-Baqarah 143, justru yang pertengahan itulah yang benar. Sehingga Al-Quran memang menginginkan umat-umatnya agar menjadi umat yang wasatiyah, umat yang tengah. Karena pada hakikatnya prinsip dasar agama Islam pun tengah. Sehingga banyak ayat Al-Quran yang menyatakan wala tusrifu, kemudian wala ta'uddu. Itulah bukti-bukti bahwasanya Islam itu wasatiyah. Kemudian umat wasatiyah itu umat yang seperti apa? Nah, jadi dia itu tidak terlalu ekstrim kanan dan tidak terlalu ekstrim kiri. Memang berada di tengah-tengah, atau disebut dengan moderasi. Sebab kalau kita lihat dari segi katanya, tentu moderasi itu memang artinya tengah. Misalnya saja moderator. Moderator itu orang yang berada di tengah saat diskusi. Jadi dia tidak memihak salah satu pembicara. Nah, itu disebut dengan moderasi atau wasatiyah. Misalnya saja pada sikap dermawan. Orang yang memiliki sikap dermawan itu tidak terlalu boros dan tidak terlalu pelit, di tengah-tengah sikap dermawan. Kemudian juga sikap pemberani, itu dia tidak terlalu ceroboh atau gegabah dan dia tidak terlalu penakut. Jadi sikap di tengah-tengah, sikap pemberani. Namun ketika kita kaitkan dengan masalah keberagamaan di Indonesia khususnya, nah tentu wasatiyah di sini kita tidak memaksakan orang masuk agama kita, dan juga kita tidak masuk agama mereka. Bahkan di Al-Kafirun itu pun, di surah Al-Kafirun itu juga sudah termasuk, juga sudah memuat nilai-nilai moderasi beragama. Situ Nabi Muhammad tidak masuk agama orang lain, dan Nabi Muhammad tidak memaksakan orang lain masuk agama Islam. Nah, itulah contoh moderasi beragama.